Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pada pertengahan perkuliahan semester ini ya, pada pertemuan ke-7. Jadi setelah ini nanti akan saya beri tugas untuk UTS. Baik, kemarin kita sudah masuk ke dalam pembagian hadis dhaif yang kedhaifannya adalah berdasarkan tidak memenuhi syarat pertama atau syarat ittisalus sanadnya tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian yang kedua dalam hadis dhaif yang syarat kesahihannya tidak terpenuhi adalah dalam hal doa bitur ruwat atau dalam kedobitan rawinya. Nah, sudah saya jelaskan ya, dobit itu adalah berhubungan dengan kecerdasannya gitu. Jadi rawi itu harus adil dan dobit. Nah, kalau adil itu berhubungan dengan karakter, kalau dobit itu berhubungan dengan kecerdasan. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya akan menjawab dulu pertanyaan kemarin yang tentang hukum menggunakan hadis dhaif ya. Ini kok tidak bisa sebentar. Kita akan ke yang kemarin dulu. Baik. Di sini kemarin ada yang menanyakan kalau tidak salah gimana kita berhukum dengan hadis dhaif. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa hadis dhaif itu macamnya banyak sekali, kita tidak bisa mempertanyakan hanya dengan hadis dhaif. Nah, karena kedhaifan sebuah hadis itu berbeda dari satu dengan yang lainnya. Dan karena berbeda keadaannya, hukumnya pun berbeda. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang awam gitu ya, kita taunya kalau kita pada tataran akademisi yang tahu kedudukan hadis dhaif itu banyak sekali, kita tidak bisa mengeneralisir. Tapi kalau misalnya ditanya orang awam yang tidak mendalami ini, itu bisalah dikatakan hadis dhaif memang secara global itu mardud atau ditolak kecuali disyarat, kecuali ada syarat-syaratnya yang sudah kita bahas bahwa hadis dhaif itu bisa naik derajatnya kepada hasan li ghairihi. Nah, apa saja? Nah, silakan dibuka lagi ya. Nah, jadi ada beberapa keadaan pada hadis dhaif yang bisa naik derajatnya ke hadis hasan. Kemudian kalau kita pada tataran belajar di hadis dhaif itu ya kita akan mengupasnya satu persatu gitu. Kalau yang hadis misalnya hadis dhaif yang mungkoti itu kan terputusnya sangat ya. Mungkoti itu secara umum. Jadi kalau dia terputus tidak ketahui, oke itu mardud ya, tidak bisa digunakan karena secara apa namanya transmisi hadis itu harus jelas dari siapa ke siapa ke siapa, apakah memang ini hadisnya berasal dari Nabi atau jebol ternyata nanti hadisnya maudhu, hadisnya tidak berasal dari Nabi gitu ya. Jadi kalau mengkote itu saya sudah jelaskan mengkote itu cakupannya luas. Jadi pokoknya kalau ada sanad yang khairu muttasil atau sanad yang terputus itu namanya hadisnya adalah mungkote. Nah, kalau dari mu'alaq apa ya kemarin? Mu'alaq adalah yang terputus dari rawi dari sanad yang pertama, 1, 2, atau 3. Nah, mu'alaq ini mutlaknya itu mardud karena tidak diketahui ininya ya sanadnya ya. Tapi ada beberapa hadis mu'alaq yang masuk ke dalam kitab Sahihain. Nah, itu gimana tuh katanya Sahihain gitu ya. Kayak kemarin yang kita contohkan kemarin ya hadis mu'alaq ini qalat Aisyah ini adalah saya ngambilnya dari Sahih Bukhari. Nah, jadi kalau kita menemukan hadis mu'alaq yang tiba-tiba ditulisnya satu, itu bukan berarti sanadnya tidak diketahui, tapi mungkin karakteristik dari mukhorijnya hanya mencantumkan satu nama atau hadis ini sudah diulang pada bab yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau secara umum mu'alaq, kalau memang terputus tidak diketahui rawinya itu jelas hadis
dipakai gitu. Tapi kalau dalam Sahihain yang itu filternya memang sudah terkenal kuat, itu bisa diteliti lebih ulang apakah ini benar-benar mu'allaq atau memang hanya karakteristik dari mukhorijnya yang tidak menuliskan secara lengkap. Nah, gitu. Jadi bisa diketahui secara kasat mata biasanya kalau misalnya hadisnya itu dengan syiarnya atau syaikhot atau istilahnya apa ya, redaksi transmisi hadisnya itu menggunakan yang fi'il yang maklum gitu ya. Jadi misalnya kola, sami'tu, sami'a itu kan kola siapa, sami'a siapa, atau misalnya sami'tu itu saya yang mendengar gitu. Dzakaro, hadasa gitu kan jelas ya, hadasa siapa, hadasani siapa. Nah, tapi kalau segotnya transmisi hadisnya ini menggunakan kata-kata qila atau majhul atau kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan oleh, qila itu kan nggak tahu siapa yang mengatakan gitu, atau dzukiro disebutkan oleh, atau hutita disebutkan oleh, atau apa lagi, sumi'a misalnya didengarkan, pernah terdengar gitu. Jadi tidak jelas siapa yang mendengarkan, siapa yang berkata. Nah, itu perlu diteliti lagi gitu. Perlu diteliti lagi apakah memang hadis ini itu bisa dipakai atau tidak. Jadi kalau untuk mu'allaq itu hadisnya butuh diteliti lebih lanjut lagi gitu ya. Baik, kemudian kalau hadis mursal. Nah, kita sudah tahu kalau mursal itu kan apa yang mursal itu ada di rawi yang pertama atau sanad yang terakhir gitu ya. Nah, itu hilang. Nah, itu ada beberapa hukum juga. Jadi kalau yang mengirsal atau melakukan kemursalan itu adalah tabiin yang dia sikoh. Nah, yang dia itu sikoh, maka hadis itu masih bisa digunakan karena dengan pengetahuan umum bahwa sahabat dan tabiin itu memang bertemu gitu. Jadi memahdufkan sahabat itu tidak berefek apa-apa karena memang tabiin itu pasti mendengar dari sahabat itu kalau tabiinnya sikoh. Tapi kalau tabiinnya dia itu dhaif, maka hadis itu tidak bisa diterima gitu ya. Atau kalau hadisnya ini itu tidak ada nama sahabatnya, namanya juga hadis mursal ya, tidak ada nama-nama sahabatnya, tapi matannya itu tidak bertentangan dengan qaul sahabi yang lain gitu. Jadi kan ada beberapa qaul sahabi yang dipakai dalam berhujjah ya atau dalam istimbatul ahkam dalam mengambil sebuah hukum. Jadi kalau itu tidak bertolak belakang dengan qaul sahabi, maka hadis yang mursal itu bisa diterima. Seperti itu. Kemudian kalau mu'dhol. Nah, kalau mu'dhol ini kan dua berturut-turut gitu ya. Mau di tempat mana itu dua berturut-turut. Nah, jadi kalau menurut ulama mu'dhol ini adalah aswa'u halin. Jadi keadaan hadis yang paling jelek dalam hadis yang inqita, atau hadis yang munqati, hadis yang ghairu muttasil sanad. Nah, karena dua orang yang hilang gitu, ketika dua orang yang hilang mencari ketersambungannya itu akan sangat susah sekali. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau mu'dhal rata-rata itu jumhur ulama itu sepakat mengatakan kalau mu'dhal itu mardud. Nah, kemudian kalau mudalas itu ada 3 ya kemarin kita balikkan dulu. Nah, kalau mudalas itu ada tiga keadaan. Mudalas isnad yang mendengar dari A juga dari B, tapi untuk yang hadis dia riwayatkan sebenarnya tidak mendengar dari A, tapi tulisnya A. Nah, itu makruh ya, hukumnya makruh. Jadi sebenarnya namanya juga makruh ya. Jadi belum dinyatakan haram gitu tapi makruh karena sebenarnya dia memang bertemu dengan syekh itu tapi di hadis itu memang tidak mendengar langsung dari syekh itu. Tapi beliau itu mendengar hadis tersebut gitu ya. Jadi si rawi
hadis yang mendengar dari A dan yang punya dua guru A dan B, kemudian dia mendengar hadisnya dari A tapi di aku ke B misalnya, itu dalam realnya dia itu mendengar hadis, cuma dalam menyandarkan atau dalam isnadnya, dalam menyandarkan sanadnya itu salah alamat. Nah gitu, jadi masih bisa diterima walaupun itu makruh, karena bisa jadi memang dia mendengar sendiri, cuma yang disandarkan itu berbeda orangnya gitu ya. Kemudian kalau syekh mendengar dari syekh dan disifati atau disebut dengan nama yang tidak tenar. Nah ini jumhur ulama menyatakan boleh karena itu tidak mengurangi kualitas hadis gitu. Kayak jenengan menyebut saya dengan Ibu Ibara itu tidak mengurangi kualitas apa yang saya ucapkan gitu. Hanya mungkin orang-orang memang tidak mengenal nama anak saya, jadi dia tahu kalau kunyah saya itu adalah Ibu Ibara gitu ya. Jadi itu kalau yang mudalah syekh itu akhfa, jadi masih bisa digunakan. Kalau isnad itu makruh. Nah kalau yang tasbih jadi ini membuang yang doif, dia mendengar dari A, B, C, kemudian C dan A ini ketemu, C dan A ini sikoh, tapi yang harusnya mendengar C itu mendengar dari B, tapi doif akhirnya dihilangkan, itu asyadul karohah. Jadi yang paling parah dalam hadis mudalas itu at-taswiyah, karena di situ ada kesengajaan untuk menutupi sebuah aib gitu ya. Jadi ada kesengajaan menutupi sebuah aib syekhnya yang doif agar tidak terlihat cacat, maka doifnya itu dihilangkan. Nah, jadi kadang kita bisa melogikakan ya, melogika ketika ada keadaan seperti ini, maka kira-kira hukumnya seperti ini. Tapi ini saya tidak hanya mengira-ngira ya, ini dari kitab Taisir Mustalah Hadis itu juga ada, silahkan dibuka. Jadi dalam hadis-hadis yang doif, yang pertama atau yang ketidak tersambungnya sanad itu hukumnya juga berbeda-beda. Tapi kita bisa kalau ditanya orang awam kita di doif itu ya memang tidak bisa diterima. Tapi masih ada yang memperbolehkan untuk yang fadhailul a'mal. Jadi yang kayak apa ya, misalnya fadhail amal itu ya amal-amal yang bisa dilakukan, amal-amal yang baik yang bisa dilakukan gitu ya. Nah kayak gitu tuh bisa digunakan. Tapi kalau untuk tataran hukum fikih, nah itu memang ada perbedaan satu sama lain. Oke, baik ya. Ini menjawab yang pertanyaan kemarin yang Anda menanyakan. Kalau yang menanyakan tentang hadis maudhu, kita belum sampai ke sana gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas juga. Oke. Kemudian kita sampai ke hadis doif yang letak kedoifannya itu ada dalam dua bitur ruwat. Nah, jadi ada hadis mudraj, yang pertama adalah hadis mudraj atau hadis yang menampilkan tambahan matan yang bukan dari matan hadis. Nah, itu jadi mudraj itu bisa dibayangkan dengan ditambah-tambahi gitu ya. Misalnya jenengan mendengarkan saya ini tadi ya, mendengarkan ucapan saya bahwa dalam pertemuan ketujuh ini setelah pertemuan ketujuh nanti akan ada UTS. Perkataan saya cuma sampai itu. Kemudian jangan menambahi nanti akan disusulkan, misalnya kayak gitu. Nah itu kan tafsiran jenengan atas perkataan saya. Nah, jadi jenengan sebagai rawi, sebagai periwayat, perawi yang meriwayatkan kata-kata saya itu menambahi sebuah keterangan yang itu berasal dari diri jenengan sendiri. Itu jenengan lagi melakukan idraj atau menambahi. Nah hadisnya namanya jadi mudraj. Nah, gitu ya. Bisa di awal, bisa di tengah, di akhir. Kemudian ada hadis yang hampir sama dengan mudraj itu adalah mazid fi muttasilil asanid. Jadi mazid fi muttasilil asanid itu adalah ada tambahan dalam sanad yang muttasil. Artinya menambahkan adanya satu rawi lagi yang bukan dari sanad tersebut gitu. Jadi ditambahin. Mungkin orang itu tenar misalnya, jadi ditambah-tambahin ya gitu ya. Jadi hampir sama. Kalau mudraj itu di makannya, mazid fi muttasilil isnad itu ada dalam sanadnya. Sanadnya itu ditambahin orang yang sebenarnya dia tidak
Kalau yang tadi ingkitau sanad itu adalah membuang sanad, kalau ini nambahi sanad gitu ya. Kemudian ada yang hadis maklub. Nah, hadis maklub itu adalah hadis yang lafaz matan atau sanadnya tertukar pada awal dan akhir. Jadi misalnya tertukar namanya gitu ya. Jadi molak-malik maklub itu kan letter-letternya adalah bolak-balik gitu ya. Jadi matanya tuh awalnya yamin ila shimal misalnya, jadi shimal ilal yamin. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau mengatakan nama orang Arab itu kan sama-sama ya, misalnya ada Abdullah bin Mahmud misalnya, terus disebutnya kualik jadi Mahmud bin Abdullah. Nah gitu, itu kan kayaknya simple tapi itu kan beda orang gitu ya. Nah itu namanya makhluk. Jadi karena kedebitan rawinya itu tadi tidak kamil, tidak sempurna, makanya rada ke wale-wale ini yang Abdullah bin Mahmud atau Mahmud bin Abdullah gitu ya. Jadi itu ya kayak kalau jenengan ngafalin terus rada kewalik-walik ya itu jenengan lagi apa namanya mempraktekkan adanya hadis maklub. Nah gitu ya. Oke, kemudian ada hadis mutorib. Nah, mutorib itu adalah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda dan tidak bisa ditarjih. Oke, saya lanjutkan. Tadi itu sampai ke hadis mutorib ya. Maaf, saya tadi dapat telepon. Mutorib itu hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda dan tidak bisa ditarjih. Jadi gini, mutorib itu ada beberapa hadis yang baik dari sanad maupun matannya itu beda-beda. Dan keperbedaan ini itu tidak bisa ditarjih. Misalnya kalau yang bisa ditarjih itu artinya dikuatkan, dicari mana yang kuat. Jadi kalau ada dua sanad yang berbeda tapi salah satu sanadnya aqwa atau lebih kuat itu kan bisa ditarjih namanya ya. Jadi kita bisa menggunakan hadis yang lebih kuat. Nah, begitu juga dengan matan. Kalau matannya ada yang mendukung, kemudian bisa lebih kuat, itu juga bisa ditarjih. Tapi hadis mudharib ini benar-benar dalam keadaan yang berbeda banget, tapi tidak bisa ditarjih. Nah, itu seperti itu. Nanti akan kita lihat di contoh ya. Kemudian ada hadis musyahaf. Musyahaf ini adalah terjadi perubahan pelafatan huruf dengan hadis sikoh yang lainnya, baik nama rawi maupun matannya. Musyahaf ini sekali lagi karena ini itu hadis itu berbahasa Arab, jadi musyahaf ini banyak sekali ditemukan untuk misalnya kayak huruf ba, ta, ta. Nah itu kan cuma beda di titik ya. Jadi kalau ketika zaman dulu penulisan hadis itu memang belum mengenal harokat ya, belum mengenal harokat dan titik itu kan, titik itu kan mulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali ya, itu sudah beberapa tahun ya, sudah beberapa tobakot atau sudah beberapa apa istilahnya, beberapa era dari pertama kali penyebaran hadis. Nah, jadi hadis-hadis ini kadang dibacanya adalah salah titik. Nah, itu seperti itu. Maka terjadi hadis musyahaf. Jadi biasanya beda titiknya karena misalnya kita nulis fa'ala, fa'ain lam, itu kan tanpa titik kalau dulu itu bisa dibaca dengan qo'ala, bisa dibaca dengan fa'gola. Nah, bisa dibaca dengan apa? Fa itu bisa jadi kof, ain itu bisa jadi ghain. Apalagi yang cuma kayak tak. Tak itu kan bisa jadi tak, bisa jadi ba, bisa jadi ta, bisa jadi na, nun ya. Nah, jadi itu beda-bedanya di situ. Ro bisa jadi za. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya hadis mushaf. Oke, untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada contoh. Oke. Untuk yang mudroj itu adalah menambahkan sesuatu yang bukan dari hadisnya. Nah, misalnya ini, hadatsani Abu Thohir ila akhirih an Ibni Syihab qala hadatsani Urwah Ibnu Zubair anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu annaha qalat fakana yakhlu bi ghori hira'in yatahammatu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layaliya ulatil adad. Ini tentang
wahyu ya. Jadi ketika Nabi itu di Gua Hiro. Tuh, ini hadis dari Aisyah. Di sini ada tambahan wahwa at-ta'abbud. Nah, at-ta'abbud ini adalah idraj, adalah tambahan yang dilakukan oleh Az-Zuhri untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi di sini bahkan ayah lebih gori Hiro ya tahan Nabi itu menyendiri di Gua Hiro gitu ya, berseorang diri. Nah, ngapain gitu kan? Ngapain? Nah, kata Az-Zuhri wahwa at-ta'abbud, beribadah. Nah, jadi Az-Zuhri ini menjelaskan kata-kata yahlu bi ghairi hira ya tahan natubi. Jadi Nabi bersembunyi di gua sendirian itu untuk menghindari kesalahpahaman, maka Zuhri ini menambahkan kalimat at-ta'abbud. Nah, yang walaupun di sini Az-Zuhri itu tidak ada dalam sanad, tapi kata-kata ini itu sudah menyebar luas, maka pada sanad-sanad yang lain itu juga ada kalamnya Az-Zuhri. Nah, itu seperti itu. Oke, kita masuk ke hukumnya ya kalau sekarang. Baik, hukumnya kalau idraj itu karena tambahan sejatinya memang tidak diperbolehkan ya. Karena tambahan itu ya bukan dari Nabi, gitu kan, bukan dari Nabi. Tapi untuk keadaan-keadaan tertentu biasanya kalau memang itu idrajnya yang dilakukan oleh rawi yang sikoh, dan ini untuk menafsirkan hal yang ghurib atau menafsirkan tafsiran yang ghurib atau apa istilahnya ghurib itu, hal yang tidak dimengerti saat itu, maka itu diperbolehkan gitu. Jadi biasanya dalam mukharij hadis itu dalam kitabnya sudah membatasi gini, ada ini wahyu at-ta'abbudnya, artinya ada kata-kata lain yang ada dalam tengah-tengah matan gitu ya. Jadi sudah ada tandanya. Jadi wahyu at-ta'abbud ini bukan perkataan dari Aisyah gitu, ini kan dari Aisyah ya. Kholat. Nah, jadi Aisyah menceritakan tentang Nabi. Jadi at-ta'abbud ini bukan dari qaul Aisyah, tapi ditambahi oleh Zuhri. Nah, keadaannya seperti ini diperbolehkan. Nah, kecuali kalau ada tambahan yang itu tidak dalam rangka menjelaskan hadis. Nah, itu jumhur ulama mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan adalah ketika menafsiri hal-hal yang ghurib atau yang belum diketahui maknanya. Kemudian hadis maklub. Nah, maklub itu yang kebolak-balik tadi ya. Ingatkan aja maklubnya, iklab ya, kebolak-balik. Itu ada contohnya. Ini saya tidak menuliskan sanadnya ya, karena ini contohnya banyak, jadi biar cukup. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadhat 'ainah. Nah, ini itu ada di Sahih Muslim. Nah, jadi saya mengopinya itu dari kitab Sahih Muslim. Nah, itu di sini. Hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Jadi sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Nah, dalam Sahih Muslim itu sudah dijelaskan bahwa hadis ini itu yang masyhur adalah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Nah, karena dalam Arab atau ya bukan Arab ya, kita juga ya, sesuatu yang baik itu dilakukan dengan tangan kanan. Nah, jadi bersedekahlah sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Seharusnya kan kayak gitu. Nah, ini maklub, ini kebalik antara yaminuhu dan shimalnya. Jadi sampai tangan kanan nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Nah, maksud tangan kiri yang untuk memakai untuk infak. Nah, seperti itu ya. Jadi kan harusnya tangan kanan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau hadis seperti ini itu hadis yang kebalik, ini mardud jelas, karena ketika ini mah tentang sedekah ya, tentang ilul amal, nah itu masih bisa, apalagi dalam Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa hadis ini itu dalam sanadnya ini itu terbalik. Nah, yang hadis-hadis yang lain itu menyatakan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu.
Jadi ini sudah dijelaskan. Tapi kalau kita hanya melihat hadis ini, maka kita tidak boleh menggunakan hadis itu. Atau hadis maklub itu kalau tidak ada korinahnya atau penjelasnya lagi itu mardud atau tidak bisa digunakan. Kemudian hadis mazid fi muttasilil asanid. Muttasil asal itu hampir sama kayak mudraj tadi ya. Jadi ada tambahan, tapi ini tambahannya adalah dari sanadnya. An Busri bin Ubaidillah, an Abi Idris al-Khawlani, an Watilah bin al-Asqa, an Abi Martat al-Khunawi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jadi ini adalah hadis tentang tidak boleh sholat di atas kuburan, di atas makam. Nah, kita lihat pada hadis yang dari Busri bin Ubaidillah ini ada tambahan an Abi Idris al-Khawlani. Jadi kita lihat hadis yang lain ya, hadis yang lain itu ada di sini. Hadatsani Busr bin Ubaidillah al-Hadrami annahu sami'a Wasilah bin al-Asqa sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah. Jadi al-Asqa ini sudah sahabat Rasulullah ya, membersamai Rasul. Jadi sudah sahabat. Jadi di sini itu tidak ada Abi Idris al-Khawlani. Jadi bisa kita lihat kalau ini hadis yang ada tambahan, ini kita berbicara hukumnya sekalian. Ini kan hadisnya adalah mu'an'an atau ada nah itu tingkat kesikohannya itu di bawahnya hadis yang dari Thariqatus Sima atau dari Thariqah yang ya Thariqatul Sima ya. Ini kan mendengarkan. Jadi ini ada hadatsani, ini cuma an. Kalau diterjemahkan an itu kan dari Busro, dari Abi Idris, dari Wasilah. Nah, tapi kalau yang bawah itu adalah hadatsani, menceritakan kepada saya itu. Ketika menceritakan itu kan ada proses bercerita, yang diceritani itu mendengarkan, gitu ya. Nah, jadi kalau dari itu dari segi bahasanya atau segi tahammul wal adatnya itu kurang kuat. Nah, jadi katanya ada yang membagi hadis lagi dengan mu'an-an atau dengan hadis yang an itu ya gitu. Itu dhaif ya, masuknya ke dhaif karena dia tidak jelas gitu kan hadisnya itu dari apa. Kalau ini hadasa, kemudian sami'a, kalau sami'a itu jelas ada proses mendengarkan gitu. Jadi itu bisa dipakai gitu ya. Kalau bitorikatil sam'i ini berarti bisa dipakai. Tapi kalau hadisnya an itu kalau mazid fi muttasil maka tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi melihat dulu ketika ada tambahan tapi kok hadis toriko adanya itu ada sami ada hadatani berarti masih bisa digunakan. Tapi kalau dia an itu tidak jelas. Jadi itu masih meragukan. Kemudian yang mutorib itu yang tadi ya, yang ada hadis di riwayatkan oleh banyak dan berbeda tapi tidak bisa ditarjih. Ini satunya adalah yang pertama adalah mutorib ada dua, mutoribnya di sanadnya dan mutoribnya di matannya. Yang di sanad itu ada ini. An Ibni Abbas qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah wa qad syibta. Nah, ini ada itu ada jalur banyak. Nah, yang ada jalur Abu Ishaq, hadis ini hanyalah diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq dengan banyak jalur yang berbeda-beda dan Abu Ishaq rawi yang dhaif. Jadi Abu Ishaq ini dhaif. Ketika meriwayatkan hadis ini, beliau itu menggunakan banyak jalur yang berbeda, tapi semuanya dari Abu Ishaq. Jadi jalurnya berbeda-beda. Ada yang memang marfu sampai ke Nabi, ada yang cuma ditulis sampai maktu, ada yang hanya dari Abu Ishaq itu. Jadi semua jalurnya berbeda-beda dan itu tidak bisa ditarjih. Nah, itu seperti itu. Jadi sama-sama dhaif atau sama-sama kuat. Nah, ini kalau ini contohnya Abu Ishaq itu emang ya bukan dhaif ya sebenarnya karena itu kedobitan ya. Dobit rawi memang dia tidak alfaq gitu aja ya. Jadi jadi akan saya ganti biar tidak yang
Oke, begini saja. Jadi Bu Ishaq ini meriwayatkan hadis tersebut, hadis kola bla 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 ila akhirih, ini dengan jalur banyak yang berbeda-beda pula. Jadi tidak bisa dilihat mana ini hadis yang bisa digunakan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa ditarjih. Hukumnya yang kedua, sebentar belum sampai hukum. Yang kedua adalah mudhorib pada sisi matannya. Misalnya an Fatimah binti Qais annaha sami'athu ta'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa fil mali haqqun siwa zakat. Nah, ini ada hadis lain yang sama kuatnya dengan hadis ini adalah inna fil mali la haqqun siwa zakat. Nah, yang artinya adalah laisa fil mali haq siwa zakat, itu tidak ada dalam sebuah harta kewajiban yang dikeluarkan kecuali untuk berzakat. Nah, kalau yang ini inna fil mali la haqqun siwa zakat itu adalah dalam setiap harta itu adalah hak selain dari zakat. Jadi yang satu, harta itu tidak ada kewajiban lain yang dikeluarkan kecuali untuk membayar zakat. Nah, kalau yang hadis yang satunya adalah dalam harta itu ada hak-hak yang lain yang tidak termasuk dalam zakat. Jadi ada zakat, ada yang lain, ada sedekah dan lain sebagainya. Jadi selain kewajiban berzakat dalam sebuah harta itu ada kewajiban lain yang harus dibayarkan. Nah, kayak gitu ya. Cara gampangnya gitu. Jadi ini kan dua hal yang berbeda. Yang satu bilang bahwa yang wajib dikeluarkan itu cuma zakat, yang satu bilang bahwa ya tidak cuma zakat gitu, ada yang lain gitu, yang lain. Nah, ini kedua hadis ini tidak bisa dicari mana yang tarjih, mana yang arjah, mana yang roji, mana yang enggak. Nah, hukumnya apa? Kalau hadis mudhari itu mauquf dulu. Jadi diam dulu hadis ini ketika tidak bisa digunakan, kita harus diam, tidak menggunakan salah satunya sampai ada sifat-sifat yang menghilangkan keiktirobannya atau menghilangkan apa namanya tadi, sampai ada sifat-sifat yang datang sehingga hadis itu salah satunya bisa dipakai. Misalnya dipakai dalam kondisi yang berbeda atau ternyata ada yang salah prediksi, ada sanad yang berbeda lebih kuat. Nah, ketika ada yang itu tuh bisa ditarjih. Jadi hadis mudhari ini mauquf, jadi tidak diterima dan juga tidak ditolak. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hadis mushaf. Mushaf ini adalah hadis yang terbolak-balik, ya bukan terbolak-balik, keliru membacanya karena rata-rata ya, karena bedanya titik gitu, karena bedanya titik kita bisa melihat di sini. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kurang hamzah. Qala man syoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min syawali kana kasyamid dahr. Lah, ini adalah hadis dari As-Syauli. As-Syauli ini mengubah hadis, bukan dari As-Syauli maksudnya, di dalam hadis lain As-Syauli mengubah sittan itu menggunakan kata syai'an. Jadi man syoma ramadhana wa atba'ahu syai'an min syawali kana kasyamid dahri. Nah, jadi sittan sama syai'an kan hampir sama ya. Jadi sin ini bisa dibaca juga apa namanya syai'an, apa bisa titiknya di atas, sittan ini bisa titiknya di bawah jadi ya, hamzah ini itu bisa ditambahi hamzah atau bisa nggak ditambahin gitu kan, bisa dibacaan. Nah, itu seperti itu. Jadi karena dulu memang belum ada harokatnya, maka banyak yang keliru membacanya. Itu yang di matan. Kemudian ada contoh yang di sanad. Nah, itu sanad ada Anil Awan bin Murojim an Abi Uthman an-Nahdi an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tu'addunnal al-huquqa illa ahliha. Nah, ini ada rawi yang namanya adalah Murojim. Nah, Yahya bin Ma'in membaca Murojim itu dengan muzahim. Nah, sama tau hurufnya sama tau itu. Mim, terus ro, alif, jim. Nah, jim, mim ini juga. Nah, ro-nya diganti za, terus jimnya dibaca ha. Jadi muzahim. Nah, gitu ya. Jadi salah penempatan titik ya. Kalau di Arab salah penempatan titik itu fatal ya, karena hurufnya ya membedakan huruf cuma dari titik. Kalau kita
nulis I kok nggak pakai titik, paling keliru dengan L kecil gitu-gitu aja kan, karena kita hurufnya beda gitu. Bentuk hurufnya beda. Kalau mereka bentuk hurufnya sama, yang membedakan ya titik, membedakan maknanya dari harokat. Makanya lah ada ilmu nahwu itu kan. Ilmu nahwu itu kan cuma mempelajari perubahan harokat yang artinya nanti akan menjadi yang merubah makna ya. Perubahan harokatnya saja itu dibahas dalam ilmu nahwu gitu ya. Jadi ketika titiknya berubah itu cara bacanya juga berubah. Harokatnya berubah aja cara bacanya bisa berubah dan maknanya bisa berubah, apalagi beda titik. Nah, hukumnya gimana kalau musyahaf? In kola itu jaza. Jadi kalau perubahannya itu cuma sedikit, itu berarti masih boleh digunakan. Nah, kayak ini al-murajim. Nah, ini kan cuma kata-kata ini ya. Jadi muzahim itu nama yang tidak mempengaruhi matan. Itu bisa digunakan. Kalau ini sitan syai'an itu ya, ketika maknanya jauh itu berarti yang syai'an tidak bisa digunakan. Ya, maknanya yang satu itu udah ketika habis puasa Ramadan kemudian 6 puasa Syawal, maka dihukumi kayak siam mudahar, siam sepanjang tahun gitu. Ketika diganti dengan syai'an, syai'an itu kan artinya sesuatu, atau kalau dalam hitungan syai'an itu kecil, jadi sedikit dari Syawal. Nah, kira-kira kalau sedikit itu maknanya tidak jauh ya, ya sebenarnya nggak jauh. 6 itu kan hitungannya sedikit ya, 6 itu dibandingkan 1 bulan ya sedikit gitu. Nah, tapi kalau yang disyariatkan adalah bilangan itu 6 ya 6, nah, misalnya 5 ya ora sido entuk ganjaran 6 gitu kan. Nah, itu berarti ini maknanya itu jauh sekali, jadi yang syai'an tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke hadis Hasan lil ghairihi. Hadis dhaif itu bisa naik derajatnya ke hadis Hasan kalau ada hadis-hadis lain yang mendukung. Dan kedaifannya itu adalah pada tataran doa bituruwatnya, ya toh. Nah, ini kan kita baru sampai ke doa bituruwat. Jadi kalau doifannya itu karena sanatnya yang inggito dan rawinya yang kurang dopit, maka hadis dhaif itu masih bisa diangkat derajatnya ke hasan lil ghairihi kalau ada hadis-hadis lain yang mendukung. Nah, jadi dua pertemuan kita ini yang kemarin ke doifannya karena ghairu mutasil, dan sekarang ini karena ghairu dopit, itu masih bisa naik derajatnya ke hadis hasan kalau ada hadis lain yang menguatkan. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di kemudian. Selamat belajar mandiri, semoga membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.